Landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bangsa apa sih? Enam. Jadi landasan ideal itu adalah landasan yang berlandas pada dasar Pancasila atau dasar negara atau Pancasila, yang dimana ketentuan-ketentuan itu merupakan atau lebih spesifiknya kayak tolak ukur landasan ideal tuh tolak ukurnya ada Pancasila. Terus konstitusional itu kayak tolak ukurnya ada UUD 1945. Juga tujuannya itu misal contoh untuk membantu warga negara Indonesia yang kuliah di luar negeri, terus untuk membantu tentang ekspor, impor. Itu terus ada dampaknya gak dalam kayak politik luar negeri itu? Ada dampak negatif atau positifnya gitu? Tahu orang sih ada dampaknya juga, ada dampak negatif juga ada dampak positifnya. Nah, dampak positif itu seperti yang anak ngomong tadi juga ada beberapa hal, kayak misalnya ekspor impor. Kan negara kita kan ada beberapa barang itu yang udah ada. Nah, cara agar kita mendapatkan barang tersebut itu kan harus impor, jadi harus dilakukan jual beli dengan negara lain. Juga kayak kita pun juga harus kita tuh juga bisa membuat relasi atau hubungan dengan negara-negara luar. Itu dampak positif dari politik luar negeri. Dampak negatifnya Dampak negatifnya sebisa kayak ada radiasi dari luar negeri datang ke Indonesia, kan kita tuh jadi kayak sahabat gitu kan. Sahabat kan suka ada ya kotor seperti tusuk dari belakang, terus ngomongin dari belakang. Tapi kan kayaknya dampak negatifnya juga bisa diartikan tapi dampak negatifnya juga bisa diartikan seperti ini ya kan. Orang luar negeri kan mengirim barang gitu, jadi kan bersaing dengan negara kita juga kayak baju gitu. Maksud Aida tuh apa tuh namanya, jadi barang-barang dari negara kita tuh kurang laku ya. Iya, jadi karena bersaing gitu dengan luar negeri gitu. Juga dari efek masuknya budaya luar negeri itu mengaruhi anak muda zaman sekarang juga kan. Iya. Kan sekarang tuh ada anak muda yang suka banget sama K-pop atau BTS lagi. Fitri contohnya, Fitri banget contohnya ya. Terus gue juga pernah ngebaca ada tujuan jangka panjang juga tujuan jangka pendeknya juga dari politik luar negeri. Nah, di sini tujuan jangka panjangnya itu menurut Soekarno yaitu menyiapkan imperialisme serta mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia yang kekal dan abadi. Terus tujuan jangka pendeknya itu ada melanjutkan perjuangan anti imperialisme serta mempertahankan kepribadian Indonesia di pengaruh blok barat dan blok timur. Nah itu kan sama-sama jangka panjang dan jangka pendek itu kayak anti imperialisme. Nah itu perbedaannya apa gitu? Jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu kebutuhan saat ini atau dalam jangka waktu yang dekat, sementara jangka panjang itu untuk sampai nanti sampai apa namanya bisa bertahan lama gitu. Contohnya gimana jangka pendek jangka panjang? Itu nggak tahu kan? Contohnya contoh jangka panjang tuh kayak jangka pendek tuh kayak contohnya kayak melakukan sebuah blok di suatu negara, mengikuti sebuah gerakan memblok suatu negara. Bukan memblok suatu negara aja. Apa sih? Ada. Nah ini ikut serta di dalam perjanjian internasional dan meningkatkan kerja sama kepentingan rakyat Indonesia, terus memperbaiki performa penampilan diplomat Indonesia dalam rangka sukses pelaksanaan diplomasi proaktif di bidang ekonomi maupun politik. Nah, terus meningkatkan kualitas diplomasi dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi yang cepat melalui intensifikasi kerjasama regional dan internasional.
sasaran-sasaran kita melakukan politik luar negeri itu apa sih, kayak apa sebenarnya yang kita dapat gitu, apa yang kita incar dari melakukan politik luar negeri bebas aktif gitu. Ya tentunya pasti keuntungan ekonomi agar ekonomi di Indonesia itu bisa melesat naik dan bersaing dengan negara-negara yang sudah maju. Oke, kan ada juga menegaskan kembali pelaksanaan politik bebas aktif dan aktif menuju pencapaian tujuan nasional. Ada juga kan ikut serta di dalam perjanjian internasional tentang kerja sama untuk kepentingan rakyat Indonesia. Nah itu kan kepentingan rakyat Indonesia apa gitu? Ya contohnya kan kita butuh juga pangan yang nggak ada di Indonesia, kayak apa ya, ekspor impor coklat Belgia kan, coklat di kita bukan merendahkan ya, tapi nggak enak anjing. Nggak enak, Nggak enak. Nah, juga motor kan kita juga made in Cina, made in Jepang. Ya. Jadi sama Hilma ngerti nggak? Ini ya. Made in Jepang. Nah, di juga mau nanya, kenapa nilai-nilai yang pertama dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia? Nah, karena Pancasila itu kata kan pernah dijelasin juga, kayak kata Muhammad Hatta itu kan Pancasila itu sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Hatta juga menjelaskan di sini kan bahwasanya Pancasila itu merupakan salah satu faktor objektif yang mempengaruhi atas politik luar negeri Indonesia. Jadi kalau Pancasilanya udah goyah, pasti politiknya juga udah pasti goyah gitu. Tapi waktu masa awal pemerintahan sampai masa Orde Lama itu landasan-landasan politik luar negeri itu masih bukan Pancasila, itu didapat dari pidato Soekarno. Iya. Yang artinya Terus nih balik lagi ya ke tentang tujuan politik luar negeri bebas. Nah kan itu untuk mengabdikan. Nah itu tuh maksudnya tujuannya tuh apa sih? Oh Maksud itu dari kenapa? mengabdikan itu. Kan Yang untuk mengabdikan Oh iya, kan tujuan. itu kan juga kan terdapat undang-undang juga kan, bebas aktif itu tuh menurut undang-undang jadi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh negara Indonesia. Jadi di sini tuh kayak melindungi masyarakat gitu dalam undang-undang itu. Pasti kan ada peraturan-peraturan dalam undang-undang yang harus diatur. Jadi apa ya, misal yang kayak tadi contoh dari konstitusional tuh kayak WNI di luar negeri, kayak ada mahasiswi yang punya di luar negeri, kan itu otomatis kita harus mempunyai hubungan dengan negara itu yang apa menjadi kalau kita kuliah di luar negeri. Nah di luar negerinya itu Jadi warga negara ya. kan kita harus bersahabat dengan bekerja sama dengan negara itu dalam bidang pendidikan. Iya. Otomatis kita kalau tidak bekerja sama dalam bidang pendidikan itu, otomatis si mahasiswa dan mahasiswi itu kan terancam, misal kayak ada pelecehan lah atau apalah gitu. Ya, tidak ada pembantu ya, tidak ada yang membantu dari negara itu. Kan kayak contohnya di Rusia kemarin, kontra Rusia dan Ukraina, kan di situ kan ada mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang ada di Ukraina dan Rusia. Nah kan di situ otomatis kalau ada hubungan internasional antara antar negara itu kan, jadi kita bisa mudah mengaksesnya dan bisa minta bantuan kepada pihak dari negara tersebut agar lebih mudah untuk mengakses itu. Intinya kayak gitu sih. Dan Ada yang masih belum ngerti?